Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Firly pada mata pelajaran PJOK di kelas 9. Kita kali ini akan membahas mengenai aktivitas senam, di mana hakikat senam itu sendiri bisa diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari senam bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama daya tahan, kedua kekuatan, ketiga kelentukan, dan keempat koordinasi. Pengelompokan senam menurut FIG atau Federation International de Gymnastics. Yang pertama ada senam artistik, biasanya disebut dengan artistic gymnastik. Yang kedua senam ritmik, sportif ritmik gymnastik. Dan yang ketiga senam umum yaitu general gymnastik. Selanjutnya, definisi dari senam lantai, di mana sebuah cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai yang beralaskan sebuah matras. Dalam olahraga ini, matras menjadi salah satu faktor terpenting dalam melakukan senam lantai. Tentunya setelah melakukan teknik dengan benar. Unsur-unsur gerakan senam yaitu mulai dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan serta ke belakang. Jenis-jenis aktivitas senam meliputi pola gerak dominan, sikap lilin, kayang, splits, keseimbangan, berdiri dengan kepala, berdiri dengan tangan, guling ke depan, guling ke belakang, guling lenting, meroda loncat, harimau, handspring, walkover, salto, dan lain-lain. Keterampilan gerak dominan senam biasanya pembelajaran keseimbangan tubuh dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh dalam keadaan statis, tidak atau bergerak, serta menjaga keseimbangan dalam keadaan bergerak. Berikut merupakan gambar keseimbangan menggunakan kaki sikap melayang. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu keseimbangan dengan kaki sikap melayang dengan bantuan teman. Pada gambar sebelah kiri warga belajar bisa dilihat yaitu gambar keseimbangan dengan kaki sikap melayang dengan bantuan teman. Dan gambar yang sebelah kanan yaitu keseimbangan dengan kaki sikap melayang tanpa bantuan teman. Di gambar tersebut kepala, punggung, kaki dalam keadaan rata ataupun sejajar. Selanjutnya, bentuk aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak dominan sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang dibuat dari sikap semula tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki secara rapat, lurus ke atas dengan kedua tangan menopang pinggang. Berikut gambar yang pertama yaitu step pertama, kaki rapat, lalu step kedua dan lurus pinggul serta dikeraskan. Gambar ketiga yaitu di mana bantuan teman untuk menahan kaki kita. Dan yang gambar keempat yaitu gambar di mana sikap lilin tanpa bantuan seorang teman. Keterampilan dan gerak keseimbangan berdiri dengan kepala biasa disebut dengan handstand, di mana sikap ini tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Silakan diperhatikan dulu untuk gambar handstand atau berdiri dengan kepala. Pastinya sebelum kita melakukan handstand atau berdiri dengan kepala ini, pastikan permukaan rata ataupun dialasi alas yang memang agar tidak mencederai kepala kita seperti itu. Selanjutnya, beberapa bentuk aktivitas pembelajaran hasil keterampilan gerak keseimbangan dengan kepala. Pada gambar 1,
di mana teman membantu kita untuk menahan pinggul kita supaya tetap seimbang agar bisa berdiri secara sejajar dengan kepala. Dan pada gambar 2, berusaha untuk handstand tanpa bantuan dari seorang teman. Akan tetapi teman akan mencoba meluruskan bagian kaki agar membentuk vertikal seperti itu. Selanjutnya keterampilan gerak guling ke depan. Gerak guling ke depan atau biasa disebut dengan roll depan adalah sebuah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Berikut merupakan gambar ataupun step by step sebelum melakukan gerakan guling depan atau roll depan. Beberapa bentuk aktivitas pembelajaran hasil keterampilan gerak guling depan. Guling depan membulatkan badan dari sikap duduk di lantai atau di matras. Guling ke depan membulatkan badan dari sikap jongkok di atas matras. Selanjutnya yaitu guling depan membulatkan badan dari sikap jongkok di lantai atau matras. Step selanjutnya, guling ke depan membulatkan badan dari sikap jongkok di lantai atau matras. Selanjutnya, setelah adanya roll depan atau guling ke depan, biasanya ada yang dinamakan guling ke belakang atau roll belakang, di mana posisi kita menggelundung ke belakang, serta posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap terlekat di dada, serta kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Berikut merupakan hasil aktivitas pembelajaran untuk evaluasi keterampilan gerak guling belakang, di mana pertama yaitu stepnya kita tidur secara terlentang, kedua mengangkat kaki kanan terlebih dahulu searah kepala kita, lalu step kedua kita membulatkan badan ke belakang, serta yang ketiga berguling ke belakang dan menolak dengan kedua tangan pada matras yang dipasang miring. Jadi kita harus memperhatikan step by step untuk melakukan gerak guling ke belakang, karena jika kita tidak melakukan step by step dengan benar, maka kita akan mendapatkan cedera yang mengakibatkan kita sulit untuk bergerak atau persalahan sendi. Selanjutnya yaitu keterampilan gerak guling lenting. Guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Berikut merupakan guling lenting dari sikap tidur. Silakan diperhatikan step 1 yaitu tidur secara terlentang. Step 2, kaki ditekuk serta tangan mulai menunjukkan kuda-kuda. Dan untuk yang ketiga yaitu kita mengangkat pinggang kita seperti setengah lingkaran. Lalu kita perlu membuat sumber gerakan lanjutan lari. Dan yang terakhir sumber gerakan lanjutan dari kaki. Melanjutkan kedua kaki dari sikap tidur terlentang dan kedua tangan berpegangan pada pergelangan kaki teman. Selanjutnya, melanjutkan kedua kaki dari sikap tidur terlentang dan kedua tangan berpegangan pada tangan teman yang membantu. Berikut merupakan gambar secara keseluruhan untuk guling lenting dari sikap jongkok. Sumber gambarnya dari shuttlecock.com. Mungkin itu saja dari Mr. Firly untuk materi senam pada pembelajaran hari ini. Untuk tugas nanti saya akan share di Google Classroom. Mungkin itu saja dari Mr. Firly. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you minggu depan. Dadah.